Setelah sempat beberapa waktu lalu senyap, kini Partai Demokrat Aceh kembali menggeliat. Jumat malam 7 Januari 2022 lalu, Partai Politik Nasional ini kembali menggelar perhelatan akbar berupa pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat Aceh periode 2021-2026. Berikut kami bacakan susunan kepengurusan DPD Partai Demokrat Provinsi Aceh. Ketua Muslim SHI MM. Sekretaris Arif Fadilah. Bendahara Nurdiansyah Alas. Para wakil ketua HT Ibrahim, Haji Dalimi, Teguh Samaindra, Iqbal Farabi, Radiana, Fazlun Hasan, Alaidin Abu Abbas, Muhammad Saleh, Erika Mulyani, PP Andri Agung. Seremoni ini tidak hanya mampu merajut wajah baru, tapi juga mempertegas komitmen untuk mengawal perdamaian dan kekhususan Aceh seperti Lembaga Wali Nanggro serta dana otonomi khusus. Malam itu, Hotel Hermes di jantung kota Banda Aceh benar-benar menjadi biru. Untuk 5 tahun ke depan, Partai Demokrat Aceh berada di bawah komando dan kendali Muslim SHI MM. Dia dipercaya DPP Partai Demokrat setelah melalui dan lolos uji kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan Partai Politik Nasional Besutan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ini 9 September 2001 silam. Tentu bukan tugas ringan. Bersama seratusan pengurus, Muslim mengemban misi berat, setidaknya meningkatkan perolehan kursi DPR RI, DPR Aceh, serta DPRK Kabupaten dan Kota, serta menghantarkan Ketua Umum AHY ke kursi Presiden pada tahun 2024 mendatang. Begitupun dengan doktrin bersama kita kuat, bersatu kita bangkit, semua kerja besar tadi akan terasa lebih ringan, apalagi didukung komposisi pengurus dengan beragam latar belakang, pendidikan, serta profesi. Ini merupakan tindak lanjut dari musyawarah daerah di Hotel Kriyat Muraya Banda Aceh, Kamis 23 September 2021. Ketika itu, Muslim unggul 13 suara dari 23 pengurus daerah atau kabupaten dan kota. Sisanya 10 suara diperoleh Nova Iriansyah yang awal Juli 2022 mendatang akan mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur Aceh. Dalam rentang waktu pasca reformasi tahun 1998, rakyat Aceh memang tak bisa lepas dan pisah dari sosok Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian menyatu bersama Partai Demokrat. Ini dibuktikan sejak Aceh dilanda musibah dahsyat gempa dan tsunami tanggal 26 Desember 2004 silam hingga terwujudnya perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia 15 Agustus 2005 silam di Helsinki, Finlandia. Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sempat mengunggah tulisannya yang berjudul "Dari Duka Kita Bangkit". SBY bercerita tentang pengalaman pemerintahannya saat menangani gempa serta tsunami Aceh dan Nias tersebut. Tulisan itu diunggah SBY di akun Facebook resminya Selasa 2 Oktober 2018. Isi tulisan itu menceritakan masa-masa sulit pemerintahan SBY saat menangani bencana alam, khususnya di Aceh dan Nias. Cerita dimulai saat SBY berada di Jayapura, Papua, 26 Desember 2004. Dalam tulisannya, SBY mengenang
bagaimana rapat darurat kabinet terbatas di Jayapura saat tsunami melanda Aceh. Kala itu, SBY mengambil keputusan tegas. Lebih jauh, Ketua Umum Partai Demokrat itu juga menceritakan kesedihan istrinya, Ani Yudhoyono, saat gempa Aceh terjadi. SBY juga bercerita tentang keadaan ekonomi negara ketika tsunami menerjang Aceh dalam tulisan itu. Esok harinya, 28 Desember 2004, saya sudah mendarat di Banda Aceh. Keadaan lebih menyedihkan lagi, sepertinya semuanya rata dengan tanah, kecuali sejumlah masjid, termasuk Masjid Baitur Rahman, tutur SBY. Proses perdamaian yang terjadi di Aceh tidak terlepas dari keberanian pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyikapi peluang yang muncul pasca tsunami di Aceh 2004 silam. Sebagai Panglima tertinggi TNI, Presiden SBY dengan teguh dan konsisten mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Dia berani meninggalkan pendekatan keamanan dalam melihat serta menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh. Solusi damai memang cara yang paling tepat dalam menyelesaikan masalah Aceh. Pendekatan keamanan yang cenderung represif harus ditinggalkan, karena selalu gagal dalam menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung lebih dari 3 dekade ini. Bahkan, pendekatan represiflah yang sejatinya selalu menimbulkan masalah baru di Aceh. Sikap dan cara pandang inilah yang kemudian mempermudah proses perdamaian di Aceh, meskipun Presiden SBY merupakan Jenderal TNI Purnawirawan, namun tak dapat dibayangkan jika pada saat itu Indonesia tidak dipimpin oleh kepala negara yang humanis, presiden yang mengedepankan diplomasi dan cara-cara damai. SBY adalah contoh nyata keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Kini, setelah 2 dekade sejak kelahirannya di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY serta Sekretaris Jenderal Teguh Rifki Harsha, Partai Demokrat tetap konsisten dan berikhtiar memberikan yang terbaik untuk Aceh. Ingatlah bahwa Aceh kini sebagai bumi yang damai. Mari kita terus jaga perdamaian di Aceh. Perdamaian yang kita perjuangkan dan ikhtiarkan bersama. Dengan darah, keringat, dan air mata seluruh masyarakat Aceh. Oleh karena itu, wajib hukumnya kepada seluruh kader Partai Demokrat di Aceh untuk sama-sama menjadi bagian, menjadi elemen penting untuk menjaga perdamaian di Aceh. Berbicara perdamaian di Aceh, tentu kita tidak bisa melupakan sosok pemimpin kita, orang tua kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak SBY. Beliau menitipkan salam, menitipkan doa kepada segenap kader dan tentu seluruh masyarakat Aceh. Kami juga mengucapkan terima kasih atas nama keluarga karena selama beliau menjalani tindakan medis di Amerika Serikat beberapa saat yang lalu, tidak henti doa dan perhatian dari masyarakat, terutama masyarakat Aceh dan juga seluruh kader Partai Demokrat dimanapun berada. Saya juga menitipkan pesan, selain menjaga perdamaian di Aceh, karena Aceh ini adalah provinsi yang spesial, maka marilah kita kawal kekhususan Aceh, terutama terkait dengan dana Otsus yang tentunya harus kita bahas dan terus perjuangkan agar terjadi skema perpanjangan yang juga semakin membawa kebaikan untuk masyarakat Aceh. Komitmen ini tentu saja bukan tanpa alasan, sebaliknya memiliki irisan perjalanan panjang. Lihat saja hasil Pileg 2019 lalu. Partai Demokrat meraih 20,85% suara dari rakyat Aceh, sehingga menghantarkan 6 politisinya ke gedung DPR RI Senayan, Jakarta.
Walau tak secemerlang tahun 2009 pada Pileg 2014 dan 2019 lalu, Aceh tetap menjadi lumbung suara bagi Demokrat dengan meraih 2 kursi DPR RI dan 10 kursi di DPR Aceh. Karena fakta itulah, tak salah jika AHY melanjutkan misi sucinya untuk Aceh seperti yang telah dilakukan ayahnya SBY. Bagi AHY dan DPP Partai Demokrat, Aceh merupakan provinsi yang sangat spesial, yang penuh dengan kemuliaan, nilai-nilai religi, dan nilai-nilai keislaman yang dipegang teguh masyarakat Aceh. Karena itulah sebut AHY, kehadiran Partai Demokrat sebagai partai nasionalis tapi juga religius semakin menguatkan semangat masyarakat Aceh untuk menjadi masyarakat yang semakin sejahtera, semakin baik, dan tentunya semakin bahagia. Itu sebabnya AHY berpesan, teruslah berbuat yang terbaik untuk masyarakat, teruslah memajukan Aceh yang dicintai dan dimuliakan. Karena itulah sejatinya Partai Demokrat ada. Kita tidak hanya ingin mengejar kekuasaan, tetapi yang penting dan utama serta pertama adalah bagaimana kita bisa membuat kehidupan masyarakat semakin baik dari hari ke hari, kata AHY. Menurut AHY, seluruh jajaran mulai dari pusat hingga desa, kader Demokrat punya tugas besar dan target yang juga tidak kecil. Di depan mata, waktu tidak lama lagi adalah pemilu 2024. Berikutnya adalah yang sangat penting adalah sebagai partai politik, Partai Demokrat akan terus memperjuangkan hak dan kekhususan yang dimiliki oleh rakyat Aceh. Kita konsisten untuk mengawal dan memperjuangkan perpanjangan dana otonomi khusus Aceh. Selanjutnya, Demokrat juga berkomitmen mengawal proses revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang saat ini sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. Lain daripada itu, kita mendukung penuh upaya penguatan Lembaga Wali Nanggro sebagai salah satu kekhususan yang dimiliki oleh Aceh pada saat itu. Kebetulan kami beberapa waktu yang lalu diskusi banyak ya, Paduka yang mulia. Insya Allah Partai Demokrat akan berkomitmen penuh untuk penguatan Wali Nanggro. Insya Allah DPD Partai Demokrat yang baru kami mampu dan siap memenangkan pemilihan umum pada tahun 2024. Terkhusus kami siap memenangkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai presiden pada tahun 2024. Ini mudah-mudahan kita doakan bersama, tentu didukung oleh seluruh masyarakat Aceh. Dia memiliki harapan dan ekspektasi yang tinggi bahwa dari Aceh Demokrat bisa semakin kuat. Diakui AHY, Demokrat selalu mendapatkan tempat yang terhormat di Aceh. Dia bangga dan minta kondisi ini terus dipertahankan. AHY juga berpesan kepada segenap kader di Aceh, ingatlah bahwa Aceh sebagai bumi yang damai. Karena itu, terus jaga perdamaian di Aceh. Perdamaian yang diperjuangkan dan diikhtiarkan bersama dengan darah, keringat, dan air mata seluruh rakyat Aceh. Karenanya, AHY menegaskan wajib hukumnya kepada seluruh kader Partai Demokrat di Aceh untuk sama-sama menjadi bagian dan elemen penting untuk menjaga perdamaian di Aceh. Dia juga menitip pesan selain menjaga perdamaian di Aceh, karena Aceh adalah provinsi yang spesial, maka dia meminta seluruh kader Demokrat untuk mengawal kekhususan Aceh, terutama terkait dengan perpanjangan dana otonomi khusus yang tentunya harus dibahas dan terus diperjuangkan agar menjadi skema perpanjangan yang juga semakin membawa kebaikan untuk masyarakat Aceh. Partai Demokrat harap AHY teruslah berbenah sambil terus membuka diri, membangun komunikasi dan silaturahmi dengan partai-partai sahabat lainnya, baik partai lokal maupun partai nasional di Aceh. Selain itu, membuka komunikasi dan sinergi serta kolaborasi dengan berbagai elemen dan kalangan di Aceh untuk memajukan Aceh bersama-sama, termasuk dengan para alim ulama dan juga stakeholder lainnya.
baik lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan, termasuk civil society dan media massa. AHY berujar karena dengan kerjasama, sinergi dan kolaborasi tadi tentu bisa melipat gandakan segala ikhtiar untuk memajukan Aceh yang sama-sama kita cintai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.